Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik Minggu Sengsara yang keempat, kesulitan akan berlalu. Bapak Mama Saudara orang beriman, ada sebuah peribahasa lama, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Peribahasa ini tentunya menggambarkan suatu kehidupan yang sulit, yang sangat menekan. Dan dalam keadaan yang sedemikian, orang pasti memiliki pengharapan bahwa pasti akan ada akhirnya. Tidak selamanya hidup itu sulit. Tidak selamanya orang hidup dan sakit. Pasti sakit akan sembuh. Tidak selamanya orang ditimpa dengan kemalangan karena keberuntungan pasti akan datang. Tidak selamanya orang hidup dalam keadaan terhimpit dan terdesak. Karena tentunya pasti akan ada jalan keluar. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara soal kesulitan, soal persoalan, soal tantangan hidup dan berbagai tekanan hidup, maka tentunya bahwa orang akan memiliki pilihan-pilihan untuk keluar dari situasi itu, untuk keluar dari kesulitan, untuk keluar dari ancaman, untuk keluar dari mara bahaya, untuk keluar dari masa-masa sulit. Orang tentunya akan memilih pilihan. Yang pertama, tentunya bahwa orang akan memilih jalan yang gampang, yang enak, yang sonde rumit, yang sonde bikin susah diri. Benar kok Om Os? Orang akan pilih yang gampang. Kenapa harus bikin sulit diri? Tetapi Bapak Mama Saudara orang beriman, terkadang juga tentunya bahwa ada orang yang dengan penuh was-was dan tentunya bahwa mempertimbangkan dengan matang untuk memilih keluar dari kesulitan hidup. Ada orang yang melihat lebih baik mengambil air dan gandum, juga susu dan anggur yang sudah disediakan dengan cuma-cuma. Ataukah harus mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu yang tentunya sangat membuat kita rumit. Kemungkinan besar Bapak Mama tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa orang akan memilih untuk mengambil yang sudah tersedia dan diberikan dengan cuma-cuma atau gratis. Tentunya Bapak Mama Saudara orang beriman bahwa ini sama juga dengan keselamatan. Tawaran keselamatan diberikan Allah secara cuma-cuma. Tetapi tanpa disadari bahwa ada banyak orang menolak tawaran keselamatan. Yesaya pasal 55 merupakan bagian dari Detera Yesaya yang tentunya ditujukan kepada orang-orang Israel atau kepada Yehuda ketika itu. Ketika bangsa itu ada dalam pembuangan di Babel, mereka ada dalam suatu kondisi atau dalam suatu keadaan penuh dengan tekanan, kesulitan hidup. Bahkan mereka mengalami kemerosotan di dalam iman dan hidup tanpa pengharapan. Tentunya bahwa ini suatu kondisi yang sangat rumit. Keadaan itu membuat bangsa Israel meragukan akan kedaulatan Allah yang mampu untuk membawa mereka keluar, membebaskan dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Babel. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa Allah mengambil inisiatif tersendiri
untuk menyelamatkan bangsa itu dan mengembalikan mereka kepada tanah perjanjian. Karena tentunya bahwa ketika melihat terlalu rumit, ada dalam pembuangan, hidup dalam tekanan, di sana ada susu dan madu, ada anggur dan lain sebagainya. Tetapi hidup dalam tekanan yang sangat terdesak. Gagasan Allah ini merupakan bagian tentang keselamatan bagi Israel, yang tentunya berhubungan dengan penebusan Allah, pembebasan Allah, pembenaran Allah, dan keadilan Allah sebagai tindakan Allah atas umatnya. Keselamatan yang ditawarkan Allah kepada Yehuda adalah keselamatan yang ditawarkan dengan cuma-cuma. Yang ditawarkan dengan cuma-cuma itu semua orang suka. Suka yang gratis, Bapak Paul. Sonde pakai bayar. Kamanoni, Pak. Tapi dapat Bapak gratis. Semua orang suka yang gratis. Mama sekdu. Sekdu itu sekdua. Kalau kotong omong yang gratis semua orang mau. Coba kalau kotong bilang gara-gara COVID ada bagi bantuan di kantor desa. Gratis, sonde bayar. Siapa yang son mau pergi? Semua orang akan pergi. Apalagi kalau dia pun nama son ada di dalam itu cari hal. Bapak Oscar, Bapak Kaur. Dia pun nama son yang ada itu cari hal. Ini soal yang gratis, yang cuma-cuma. Iya kok gratis aja dong, hanya catat ambil yang kulit sama, rambut keriting sama, hitam kulit sama. Yang dong pulsa, yang dong catat. Omong soal gratis itu orang akan makan rumun. Dulu beta dapat raskin, masa sekarang gitu raskin beras gratis itu sonda apa lagi? Kowe pun nama son ada. Dulu beta sebenarnya dapat ini bantuan karena gratis, sekarang dong kas masuk itu pun nama sah. Gratis. Semua orang mau yang cuma-cuma dan yang gratis. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini tawaran dari Allah kepada bangsa Israel. Allah memberikan secara cuma-cuma. Mereka tidak perlu untuk bersusah payah melakukan apa yang sebenarnya tidak sanggup untuk dilakukan. Allah menawarkannya bagi bangsa Israel. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya buat tawaran ini Allah berikan kepada bangsa Israel. Karena Ia adalah Allah yang pemurah dan pengasih, yang besar berlimpah kasih setia dan rahmat, yang memberikan harapan baru kepada bangsa Israel ketika mereka ada di tengah-tengah pergumulan, mengalami kesulitan dan tekanan dalam pembuangan. Karena itu tentunya Allah mengundang bangsa Israel untuk datang dan menerima pemulihan itu secara gratis, mengembalikan mereka ke dalam suatu keadaan persekutuan dan perdamaian dengan Allah untuk memperoleh keselamatan. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya bahwa tawaran Allah ini diawali dengan seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Diawali dengan kata, ayo hai kamu semua orang. Ayo hai semua orang. Kalau kotong di sini bilang apa? Kalau sepanggil itu siapa yang son mau? Ayo hai semua. Satu kalimat ajakan yang begitu luar biasa. Kalau kotong bilang kau son datang, lu pulang julu rugi. Suatu ajakan yang begitu luar biasa yang tentunya diserukan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa seruan Yesaya ini, ajakan Yesaya ini bukan soal kebutuhan jasmani. Benar bahwa di sana ada digambarkan, mari yang haus minumlah, hai orang yang tidak mempunyai uang marilah terimalah gandum tanpa uang, membeli dan makan jika anggur dan susu tanpa bayaran.
Ini bukan soal jasmani, bukan soal sesuatu yang lahiriah. Tetapi panggilan Yesaya dalam seruan ini tentunya untuk memulihkan kembali iman, memulihkan kembali kehidupan spiritual, memulihkan kembali kehidupan rohani bangsa Israel yang mengalami kemerosotan ketika ada dalam pembuangan di Babel. Kalau kotong baca bagian ayat yang pertama, semua tujuan pasti makan gampang, minum gampang. Masa pemerintahan Jokowi ini semua serba gampang. Omong itu saja Jokowi justru akan marah. Dapat uang juga gampang. Ada BLT, ada beasiswa, ada PKH. Itu mama dong, itu dong sonde kerja. Tetapi tiap bulan itu dong akan terima gaji, tinggal teken sa. Tep Mama Yani, Mama Zuli. Betul Ibu. Mama Juli itu sonde sekolah, tapi tiap bulan dia akan tanda tangan. Sium Lloyd. Semua serba gampang. Kalau begitu nanti ada satu oto hitam berdiri di dekat bapak tenis pung rumah. Itu mulai dari vicin, masi, unu teme, sayur kol, telur sampai ayam disediakan dengan gampang. Tetapi ingat benar bahwa yang dimaksudkan oleh Yesaya bukan soal jasmani yang akan kita dapatkan dengan gampang. Di Babel juga orang Israel dapat makan dan minum di sana. Tetapi yang mengalami tekanan di Babel adalah bahwa kehidupan iman mereka semakin merosot, hubungan mereka dengan Tuhan terganggu. Karena itu tentunya bahwa Allah sendiri menyampaikan kepada Yesaya untuk menyerukan, ayo hai kamu semua tanpa terkecuali. Dia son pilih bulu, son pilih muka, son pilih itu kunyado kau bukan bapos. Son pilih itu masih babesan kau son bapak pitai. Tetapi dia bilang, hai semua orang yang haus. Hai semua orang yang haus yang ada dalam suatu kondisi keadaan tertekan, memprihatinkan, penuh kesulitan. Marilah dan minumlah air. Suatu tanda bahwa di sanalah kita akan mengalami kepuasan di dalam iman. Kepuasan yang benar-benar mendapatkan jaminan dari Allah. Karena itu dia memanggil untuk kita datang dan kemudian kita juga mengalami kasih itu. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Seruan ini memanggil bangsa Israel supaya mereka menemukan apa yang diinginkan, yaitu keselamatan yang sejati. Nabi Yesaya tentunya menyerukan panggilan Tuhan ini kepada semua yang haus. Dan dalam seruan itu Allah memberikan tawaran. Tawaran secara cuma-cuma, serba gampang. Sonde perlu susah-susah atau capek-capek, alias semua serba gratis. Kalau yang gampang, yang gratis, sonde perlu susah-susah. Siapa yang sonde mau? Semua orang pasti mau. Apalagi kalau mama-mama itu, jangankan omong bilang gratis, pakai kata diskon sadong susenang. Amin kok mama-mama. Itu yang biasa pi pasar pi swalayan. Tapi kalau yang sonde biasa pi swalayan aja ngomong itu diskon. Semua orang bahkan mau, bahkan sampai baku pukul mati hanya gara-gara yang gampang dan gratis. Orang bisa baku marah soal yang gampang dan gratis. Ada yang layak untuk dapat itu, tetapi ada juga yang sonde layak untuk dapat itu tawaran. Bangsa Israel layak untuk mendapatkan tawaran Allah, tawaran keselamatan.
Benar bahwa mereka ada di tengah-tengah bangsa Babel, tetapi Allah mengkhususkan tawaran itu hanya bagi bangsa Israel. Bukan dia bilang orang Babel juga dapat, tetapi dia bilang bahwa hanya khusus untuk Yehuda, untuk bangsa Israel. Bapak, mama, saudara orang beriman, mengapa sehingga Allah memberikan tawaran itu? Marilah, karena untuk menemukan keselamatan itu ada orang yang tentunya mengusahakan sendiri. Allah menawarkan marilah, karena terkadang bahwa kita mengusahakan sendiri, mau untuk cari jalan keluar sendiri, sondai mau mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel berupaya dalam hal ini untuk kemudian mencari sendiri. Karena itu firman Tuhan bilang, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ada orang yang tentunya dengan penuh ambisi, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan, bisa keluar dari persoalan, bisa keluar dari kesulitan karena ambisi. Tetapi kemudian dia tidak mengandalkan Tuhan. Orang mulai berpikir yang penting berbuat baik. Ingat bahwa berbuat baik tidak selamanya membawa kita untuk selamat. Orang mulai berpikir bahwa dengan cara bawa perpuluhan pergi gereja itu bisa bikin orang selamat. Itu bukan satu-satunya, tetapi itu salah satu. Orang akan berpikir dengan bekerja keras, akan giat dengan pelayanan, maka akan selamat. Bahkan ada berbagai cara orang bikin untuk bisa beroleh selamat dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Karena itu tentunya bahwa Yesaya menegaskan, mengapa kamu membelanjakan untuk yang tidak dapat mendatangkan keselamatan bagimu. Bapak, mama, saudara orang beriman, dalam hal ini orang akan berusaha dengan segala kekuatan sendiri yang pada akhirnya akan membawa kepada kesia-siaan. Dan itu benar, bahwa ketika kita mengusahakan sendiri pada akhirnya akan menuju kepada kesia-siaan. Apa yang terbaik dari dunia ini hanya akan memberikan kepuasan sementara yang akan berakhir dengan kegetiran, dengan kekecewaan, dan juga dengan kecemasan dan penyesalan. Karena itu jangan bergantung kepada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nona-nona jangan bergantung di itu nyong yang dia pemuka ganteng, tetapi kanker kantong kere. Karena dia pemodal hanya digan. Yang nona-nona dong son berani omong. Dong bilang mam tua nih, bidik pas-pas Yang nyong-nyong coba gitu. Jangan bergantung. Hanya lu pemain tua karena cantik saja, maka lu bergantung kamu bikin apa juga pemain tua cantik. Dia tidak dapat memberikan apa yang tentunya kita butuhkan untuk memuaskan iman dan memberikan keselamatan. Jangan membanggakan apa yang ada pada kita. Apa yang kita miliki, kekayaan, bahkan seluruh apa yang kita usahakan, itu tidak akan memberikan bagi kita kepuasan dan keselamatan. Papa, mama, saudara orang beriman, hanya Tuhan saja yang dapat memberikan bagi kita, untuk kemudian kita keluar dari kegetiran hati, kita keluar dari kekecewaan, kita keluar dari kecemasan, kita keluar dari penyesalan akan hidup. Karena itu Bapak, saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam hal ini Allah menawarkan bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi Allah juga menawarkan kepada kita untuk memperoleh apa yang ditawarkan Allah. Maka tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Allah menawarkan bagi kita. Karena itu untuk memperoleh tawaran itu Allah memberikan bagi kita. Yang pertama dia bilang, sendengkanlah telingamu. Sendengkan telinga ini berarti taruh Bapak itu telinga. Bikin karmana Mami Yani. Taruh Bapak itu telinga.
telinga. Atau pasang babai itu telinga mama tak kalah pun. Bid'ah. Pasang babai. Jangan pasang muka itu orang, tetapi kemudian telinga pasang pilaen. Pasang babai itu telinga dan dengar baik-baik. Dibilang pasanglah telinga. Sendengkanlah telingamu. Taruh baik itu telinga. Datang dekat-dekat. Olme, Bapak Sal. Pasang telinga itu datang dekat-dekat berpasang telinga. Jangan sampai orang panggil bilang, ya nih, Mboin Yunus. Huruf Y semuanya. Atau Tefilus. Lipus esme. Pasang telinga supaya apa yang kita dengar nanti benar-benar mendapatkan fokus yang baik. Jangan sampai perhatian pergi di lain, telinga pasang pilaen. Atau sama juga kotong ada dalam gereja, hanya badan yang dalam gereja tetapi pikiran ada di luar gereja. Pikiran ada di luar gereja. Babi tadi pagi belum makan untuk khutbah terlalu lama. Itu yang badan ada di gereja, sama pikiran di babi. Aus anak Neno ilo bet belum kes makan ini. Di badan ada di gereja sama di pikiran. Aduh Tuhan nih. Itu sama kita ada di dalam gereja tetapi kita pemikiran di kita pun anjing. Badan dalam gereja, pikiran dalam gereja, pasang, taruh baik-baik. Sendengkan. Taruh kotong pun telinga. Supaya di mana kotong duduk dekat, di sana ketika kotong duduk dekat maka kotong akan dengar dengan baik. Yang kedua, untuk mendapatkan tawaran itu Bapak saudara orang beriman, firman Tuhan berkata, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Bapak Oscar ayat yang ketiga B. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Bukan hanya pasang telinga tetapi mendengar. Kalau kita banyak mendengar maka kita akan banyak tahu. Kalau kita banyak mendengar maka kita akan bikin yang benar. Kalau orang baru omong satu kata kita suka kotong sama dengar, hello diam. Karena kotong mau tahu dia pengisi hati. Sebentar dia suruh kita bikin ini kita bikin lain. Begitu yang kotong dengar lain, kotong urus lain. Sonde sesuai dengan apa yang kotong dengar. Karena itu harus banyak mendengar maka kotong akan banyak tahu, akan banyak mengerti. Tetapi firman Tuhan maka kamu akan hidup. Ada orang yang sulit untuk dengar, akhirnya mati konyol. Mati konyol. Itu tipe-tipe orang kepala batu yang semua dengar orang pun pendapat, orang pun usulan, orang pun masukan. Jadi kalau orang kasta bilang jangan pergi sebentar ya Bapak Os, karena di nenek modok itu sekarang polisi juga jaga di situ. Dia sonde dengar, pulang itu maka dia sonde dapat hidup. Karena pulang itu mantua muka mati dan dia lupa muka suke setan saja. Banyak mendengar maka kamu akan hidup. Banyak mendengar maka kita akan lebih bijaksana. Banyak mendengar maka kita akan bijak dalam mengambil keputusan. Mendengar bukan soal masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Itu nol boko. Sonakan jadi doi. Tetapi mendengar juga jangan sampai hanya masuk telinga kiri kemudian tersumbat sang keluar juga. Itu tanya sah. Nanti dia bilang alias dia beo. Orang bilang apa dia beo. Tetapi mendengar dan mencerna dengan baik maka kita akan hidup. Mendengar maka Allah juga akan mengikat perjanjiannya dengan kita. Allah akan mengikat perjanjiannya dengan kita seperti perjanjiannya kepada Daud.
Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, bahkan apa yang sementara kita gumuli. Apa yang dijanjikannya kepada Daud, itu juga yang akan menjadi bagian perjanjian bagi kita. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang ketiga, dia bilang carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bukan hanya soal menyendengkan telinga dan mendengar, tetapi kemudian ada tindakan nyata dari menyendengkan dan mendengar, yaitu melakukan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Dead, Mama Juliana. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu ini firman Tuhan bilang, kalau sudah menyendengkan telinga, sudah mendengar, maka carilah Tuhan selama dia masih berkenan ditemui. Ada orang ketika sudah mendengar tetapi dia mengeraskan hatinya. Toh dia bilang masih ada kesempatan kedua. Pasti ini hari dia omong, tapi besok lagi pasti dia akan omong. Karena itu dia bilang nanti dulu. Kalau pas sudah pun waktu, baru beta datang. Mencari sumber suara itu dan menemukannya. Bukan soal saya telah mendengar kemudian duduk diam, sudah bikin apa-apa. Yang keempat, tawaran itu tentunya membawa kita untuk kita meninggalkan kehidupan fasik. Kata firman Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Meninggalkan, ambil keputusan. Kalau kotong sonde, nanti kalau pas KKR begitu, kemudian itu orang ajak, yang ada terbeban, mari maju ke depan untuk kotong berdoa. Nanti kalau waktu berdoa itu lihat dia menangis mas kekeduk, ada yang maruak son bisa-bisa. Dia sampai beta bertobat Tuhan. Beta titik batu omos. Beta su titik batu sonakan bikin lain. Tetapi ketika kotong melihat tawaran dunia begitu menggiurkan, kalau kotong sonde duduk sama-sama, kemudian kalau kotong pun galas sonde beredar, lu bukan kawan lain. Itu sonde enak. Ingat bahwa meninggalkan kehidupan orang fasik, maka kita akan menemukan Tuhan. Meninggalkan segala rancangannya, meninggalkan kehidupan kita yang berdosa, kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Meninggalkan jalan orang fasik. Bukan rasa enak kemudian kau memilih. So enak di sana. Apa yang bikin enak? Enak yang sementara? Ataukah kau mencari sesuatu yang enak yang kekal? Meninggalkan berarti kita berani untuk mengambil keputusan, tidak berkompromi dengan tawaran yang lain. Meninggalkan berarti bahwa jangan lihat lebih belakang, tetapi jalan maju terus ke depan. Yang kelima, Bapak Mama, saudara orang beriman, kalau kita mau mendapatkan tawaran keselamatan itu, maka kata firman Tuhan daripada bagian ayat yang ke-89, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ikut apa yang menjadi rancangan Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kotong mau. Sonde atur Tuhan, tetapi Tuhan yang atur kita. Sonde paksa Tuhan, tetapi menerima apa yang Tuhan kasih, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Jangan sampai kotong mau yang gampang-gampang, kemudian kotong sonde ikut apa yang Tuhan rancangkan. Yang gampang itu enak. Malam tidur berdoa banyak, mimpi angka. Itu gampang, sonde rumit. Mimpi orang pun plat DH, ini hari dia keliling satu kota Soe, cari itu motor ojek yang tadi malam bet ada mimpi di plat DH.
Begitu mimpi ame nenek dari bertahun berapa puluh tahun sana enak, dia bilang, "Weh beta mimpi mam tua datang ini." Aduh. Mam tua pun tanggal lahir berapa ya? Kau tempi kuburan dulu pasti belum terhapus di samen itu. Itu dapat gampang. Malam kalau dia mimpi dia pembabi mati, dia bilang, "Sio babi." Karena kalau dia mimpi dia pun mama mati, jadi dia bangun dia bilang, "Sio mamai." Dia mimpikan lagi gigi anjing, jadi dia pikir tahu. Tadi malam mimpi anjing, ekor anjing, sio anjing. Itu yang dapat gampang, kau tinggal bermain tulisan saja, tinggal bermain ballpoint, tulis angka jadi. Aduh, itu dia kasih yang sementara. Begitu isi pertama itu, nanti dia bilang yang 1000 sah 5 angka ya. Isi sio itu 1000 kau bapos. 5.000 sah 50.000. Tetapi setelah itu, pernah satu ketika ada satu majelis di rumah Pastor Mio, bersaksi yang dia isi sio 50.000 ya Bapak Ose. Susah lalai. Beta langsung sebut Bapak ini susah. Jadi dia berpikir bahwa nanti dapat itu 50.000 nanti bisa beli ikan. Karena gampang tuh, ini hari siapa mau kasih 50.000 kok kita beli ame ikan. Maka dia isi. Begitu keluar datang benar dia dapat. Tetapi tunggu itu uang tahu di mana lubang. So dapat. Ada yang dapat tipu juga. Begitu isi banyak-banyak teh sebentar. Yang bandar itu bilang, "Tunggu teh bos belum kirim." Yang gampang itu tidak menjanjikan. Hati-hati. Dia hanya bersifat sementara. Karena itu carilah Tuhan. Maka kita akan menemukan rancangan-rancangannya. Ikut apa yang dia mau, bukan ikut apa yang kita mau. Terkadang ada orang yang paksa Tuhan untuk ikut dia pun mau. Akhirnya kalau Tuhan sudah bikin yang ikut dia pun mau, dia hidup hanya hari-hari. Dia kutuk nama Tuhan. Bersungut-sungut dengan Tuhan. Bahkan sampai saja orang bisa berkata Tuhan tidak adil dalam segala rancangannya. Tetapi ingat benar bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah keliru terhadap setiap orang. Lambat atau cepat kita akan menemukan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Tuhan janjikan. Terkadang kita menganggap bahwa waktu dan proses terlalu lama. Benar, orang akan bosan. Tetapi kalau sudah dapat begitu, baik berdoa ini, tanam lutut, gali lubang kau tanam lutut. Kira betul Mama Yani. Nanti dia lupa buang Tuhan. Dia ingat yang dia berdoa kau tanam lutut. Dia lupa bahwa Tuhan merancangkan terlalu baik buat dia. Papa Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Apabila kita sudah hidup dalam rancangan-rancangan Tuhan, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Tuhan bagi kita, maka yang keenam atau yang terakhir, pada bagian ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13, di sana ada jaminan Tuhan bagi kita. Ada jaminan Tuhan bagi kita. Apa yang akan menjadi jaminan untuk kepastian keselamatan bagi orang yang sudah sekian lama menderita dan mengalami kesusahan, pasti akan mudah untuk mempercayainya. Bangsa Israel sudah cukup lama berputus asa tentunya. Bangsa Israel tentunya sudah berputus pengharapan karena getir dan kesengsaraan secara jasmani dan rohani di tanah pembuangan di Babel. Bangsa Israel tentunya mengalami hal itu terlampau lama. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dari keputusasaan. Namun Allah memberi jaminan keselamatan bagi bangsa Israel. Karena itu dia berkata dalam firman-Nya, seperti hujan dan salju turun dari langit, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Benar, badai pasti berlalu.
Kesulitan pasti berlalu. Pergumulan hidup seberat apapun pasti akan berlalu. Tekanan hidup seperti apapun pasti akan berlalu. Kesusahan seperti apapun pasti akan berlalu. Sama seperti mendung dan hujan, tetapi akan ada pelangi menggantikannya sebagai tanda sukacita. Demikianlah kasih Allah yang besar bagi kita. Dia bukan hanya menyerukan kabar keselamatan, tetapi dalam hal ini Bapak Mama tentunya bahwa Allah memberikan keselamatan bagi Israel dengan jaminan dan janji yang kekal. Demikian juga jaminan itu menjadi bagian bagi kita. Allah telah memberikan Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, melalui jalan penuh sengsara, melalui Via Dolorosa, supaya dalam kesengsaraannya kita dapat berjumpa dengan janji yang kekal. Kita dapat keluar dari setiap kesulitan dan masalah. Kita dapat keluar dari setiap persoalan dan tekanan hidup. Dia memberikan Kristus Putra Tunggalnya sebagai yang datang dan memberikan keselamatan. Walaupun ditempuh dengan jalan penuh sengsara, tetapi supaya kita beroleh selamat yang abadi. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat hari ini. Tentunya bahwa kita belajar untuk merenungkan bahwa di tengah badai dan kesulitan sekalipun, Allah datang dengan janji pengharapan dan memberikan jaminan bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus adalah jaminan yang sejati. Dia membawa kita untuk keluar dari kesulitan hidup, tetapi juga membawa kita keluar dari kehidupan dosa, mengalami kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Pulanglah dan renungkanlah firman Tuhan ini, menjadi jaminan bagi tiap orang. Amin.